I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh Lord, I lift your name on Shalom adik-adik. Shalom. Wah, sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa. Yes, dahsyat luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kaneti berharap adik-adik semua yang ada di rumah, semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Juga semua keluarga yang ada di rumah, semua sehat-sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Nah, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita mau panggil Tuhan Yesus. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Supaya kalau Tuhan Yesus ada bersama kita, kita jadi semangat ya. Semangat. Kita jadi antusias hari ini memuji Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Jadilah menjadi anak-anak yang antusias sama Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita panggil Tuhan Yesus. Yesus ku panggil. Dan Yesus kuundang dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun
setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan Tuhan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengundang Roh-Mu yang kudus Tuhan pada saat ini untuk memenuhi hati kami, untuk memenuhi pikiran kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh pada saat ini hati dan pikiran kami hanya terpusat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan membuat setiap kami, setiap anak-anak Ero Kids menjadi anak-anak yang bersemangat, anak-anak yang antusias di dalam Tuhan, di dalam memuji Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh-Mu yang kudus itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau memuji, memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, Kak Neti masih mau mengingatkan lagi sama adik-adik semua. Siapa yang belum mengirim video dance, ya masih ada kesempatan. Kayaknya kalau Kak Neti perhatikan yang video yang sudah masuk baru sedikit ya. Nah ayo yang lain semangat. Supaya dance ini nanti akan kita tampilkan untuk kesaksian Natal ya di bulan Desember. Udah tinggal seminggu lagi loh adik-adik ya. Jangan lupa, oke? Bersemangat semuanya. Bersemangat ya adik-adik ya. Semangat. Yes, semangat. Jadi kirimkan video yang terbaik dari adik-adik semua. Amin. Amin. Yuk. Nah sekarang Kak Neti mau tanya, apa di dunia ini dalam hidup adik-adik yang melebihi dari kasihnya Tuhan? Ada? Apakah ada di dalam dunia ini yang melebihi kasihnya Tuhan bagi adik-adik? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Yesus ya, kasih Yesus yang terbesar, kasih Yesus yang termulia. Yuk kita sama-sama nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Yes, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik, setinggi-tingginya langit. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya, haleluya. Hanya kasih Yesus yang bisa mengalahkan semua yang di dunia ini. Amin. 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 Haleluya, haleluya. Mari kita semua memuji Tuhan adik-adik. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Yes, kami semua mau memuji Engkau Tuhan. Karena Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yes. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes. Haleluya, sorak Haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua, haleluya. mari semua Nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas kita. Mari semua memuji Tuhan. semua Nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, menebus pembebas kita. Oh, 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 haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, Sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua, Mari semua nyanyi haleluya, Yes. nari dan melompat. untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Oh, oh, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, Sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, Sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia.
Ku bersuka karena Dia. Haleluya. Haleluya. Biarlah hati kita terus bersuka karena Tuhan. Amin adik-adik. Amin. Haleluya. Sekarang dengan hati yang terus bersuka, dengan hati yang sudah antusias sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau dengar yang terbaik dari Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau berkata sama Tuhan, ku yakin Tuhan saat Engkau berfirman dan saat Engkau bertindak, pasti semuanya akan terjadi. Amin. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal adik-adik. Ku yakin Tuhan, Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. 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 Kau pulihkan kami Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena Kau Allah, karena Kau Tuhan. Oh Yesus, kami memuji-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami menyembah-Mu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Ya Ralaba Terima Shakaralaba kasih ya Shik. Tuhan Hiralaba Shandaralaba atas Karalaba Shike. penyertaan-Mu Haleluya. bagi kami. Hiralaba Shandaralaba Haleluya, Karalaba Shik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Yes, Jesus. Syakaralatakaralabashikara. Haralabashikara. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami semua anak-anak Ero Kids mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Seperti pujian kami Tuhan, di saat Engkau berfirman, maka semuanya itu akan jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua kami anak-anak Ero Kids yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Sungguh Engkau pulihkan, sungguh Tuhan Engkau perbaharui Bapa dalam nama Yesus. Supaya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Anak-anak Tuhan yang dahsyat. Anak-anak Tuhan yang antusias. Anak-anak Tuhan yang militan Tuhan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami undang Roh-Mu Tuhan untuk hadir memenuhi ruangan hati kami, ruangan rumah kami Tuhan, supaya sungguh tidak ada tempat Tuhan untuk roh-roh lain di luar daripada Engkau, di luar daripada Roh Tuhan yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Haleluya. Kak Sandy percaya adik-adik dalam keadaan yang terpelihara ya oleh Tuhan. Amin. 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 Oke. Sudah siap perlengkapannya? Perlengkapan apa ya Kak? Alkitab, note atau catatan, pensil, pulpen. Sudah siapkah? Sudah? Masih ada yang masih cari-cari? Boleh Kak Sandy tunggu? Kalau sudah siap semuanya, udah ready ya? Udah ready ya? Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, di mana saat ini kami berkumpul ya Bapa bersama untuk beribadah melalui streaming ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap anak-anak kami, setiap adik-adik kami ya Bapa yang melihat melalui tayangan ini, tayangan YouTube. Kiranya mereka juga Tuhan, Engkau siapkan hati mereka, bahkan Engkau persiapkan telinga mereka sehingga mereka hanya mendengar
kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati hamba juga, supaya hamba sendiri juga Tuhan Engkau lindungi, bahkan Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, haleluya, haleluya. Oke, sebelumnya Kak Sandy mau bertanya nih. Ada yang ingat dengan lagu, ini lagu sekolah minggu sih. Kira-kira ada yang ingat dengan lagu seperti ini. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Masih ingat ya? Kak Sandy pernah nih, lihat nih ada anak-anak Aerokis nyanyi lagu ini. Wah luar biasa, exciting. Dengan gayanya, dengan gerakannya, semuanya dia gunakan. Luar biasa loh, sampai keringetan. Tapi Kak Sandy suka, dia memuji Tuhan dengan penuh ekspresi. Atau ada lagi nih satu nih lagu tentang yang seperti ini. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Masih ingat? Terus kakiku ke depan, kakiku ke belakang. Ya, ini juga sama nih. Ada juga anak-anak Aero Kids yang nyanyi untuk lagu ini. Wah, exciting banget, ekspresif banget. Ya sampai mereka gerakin, kadang-kadang sampai tangannya tinggi sekali atau kakinya ketinggian juga. Tapi ya dia ikutin semua gerakannya, luar biasa ya. Pujian ini yang tadi Bapak Abraham, terus tanganku ke depan, itu adalah pujian-pujian tentang anggota gerak yang memuji Tuhan. Anggota gerak apa aja sih Kak? Anggota gerak? Tangan, ya anggota gerak ya, kaki, ya terus kepala juga bisa kita putar ya, kita rotasi bisa. Terus kalau anggota tubuh yang bisa, yang Tuhan berikan bisa untuk memuji Tuhan apa? Mulut, ya mulut kita ini juga anggota tubuh yang bisa memuji Tuhan. Nah, Kak Sandy di sini mau membicarakan atau berbicara tentang kaki. Kaki ya, nih kaki nih. Coba sekarang semuanya cek kakinya, lihat kakinya. Udah? Lihat semua kakinya? Masih utuh? Masih utuh ya, semuanya masih utuh. Terus bisa digerakin? Coba digerakin. Digoyang-goyangin? Bisa digoyang-goyangin, digerakin maju ke depan, maju ke belakang, mundur ke belakang, bisa. Haleluya. Berarti semuanya sehat, kakinya tidak ada yang kesleo, tidak ada yang sakit ya. Nah, sekarang Kak Sandy mau bertanya nih, kira-kira adik-adik ada yang bisa bantu nggak Kak Sandy untuk jawab? Kira-kira kegunaan dari kaki, apa atau enggak seperti ini, apa tepatnya yang bisa dilakukan oleh kaki? Ayo. Ada yang bisa jawab? Oke, berjalan Kak, sip, berjalan. Kita berjalan menggunakan kaki. Apalagi? Berlari, oke kita berlari menggunakan kaki. Ada lagi? Melompat. Yes, melompat juga kita menggunakan kaki. Ada lagi kah? Oh, yang cowok-cowok bilang nendang bola Kak. Betul, nendang bola kita pakai kaki. Itu olahraga sepak bola. Nah, kalau kita pernah melakukan kegiatan dengan menggunakan kaki kita pernah sakit enggak? Adik-adik pernah ngerasa kakinya sakit enggak? Gimana rasanya? Sakitnya seperti apa? Ngilu Kak, ngilu, pegelinu, terus ya kadang-kadang kram, terus kalau kesleo juga sakit, bengkak ya, seperti itu. Nah kalau udah kayak gitu bisa digerakkan enggak? Enggak bisa, kakinya sakit enggak bisa digerakkan. Terus kalau enggak bisa digerakkan, bisa enggak kita jalan? Bisa Kak, tapi pincang. Kalau gitu kita bisa lari enggak? Enggak bisa Kak, sakit Kak, pasti sakit. Jadi kaki ini kalau sakit dia tidak bisa digerakkan. Nah firman Tuhan kita kali ini tentang mujizat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh. Kita baca sama-sama di Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Oke yuk kita baca sama-sama yuk. Udah dibuka Alkitabnya? Kasih yang ditunggu ya. Yohanes 5 ayat 1 sampai 16. Udah siap? Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda pada hari Sabat. Ayat pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu." Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi di ayat 11 ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ayat 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Ayat 16, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Haleluya. Sejauh ini firman Tuhan kita dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 16 tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betesda. Firman Tuhan berkata banyak orang berkumpul dan mereka dalam kondisi sakit. Di situ dibilangnya orang-orang. Nah, kita belajar bahasa ya adik-adik ya. Orang-orang menunjukkan lebih dari satu. Artinya banyak banget di situ orang sakit. Dan dibilangnya orang-orang buta, berarti banyak orang butanya di situ ya. Orang-orang lumpuh, berarti banyak juga orang lumpuhnya. Terus orang-orang yang timpang di situ. Wah, kolamnya penuh ya, kalau kita bilang sekarang kolam penuh. Kalau sekarang kolam penuh-penuh udah gak boleh ya zaman Covid. Tapi pada saat itu di kolam Betesda itu ada mujizat kesembuhan. Dibilang ketika kolam itu bergoncang, siapa yang masuk pertama kali akan sembuh. Apapun penyakitnya, apapun Tuhan bilang di firman Tuhan berkata apapun penyakitnya adik-adik. Ya, jadi berlomba-lombalah orang itu datang ketika malaikat Tuhan mulai menggoncangkan itu kolam. Kemudian langsunglah berbondong-bondong orang masuk ke dalam kolam itu. Tapi orang ini yang 38 tahun sakitnya, lama ya, kayak ini nih 38 tahun dia menderita lumpuh di situ. Kebayang ya adik-adik ketemu tahun baru dia di situ lagi. Tahun 2000 sekian mungkin dia di situ lagi kali. Terus sampai dia 38 tahun dia menderita sakit lumpuh dan di pinggiran kolam situ. Nah, di sini dilihat bahwa Yesus melihat orang ini. Yesus melihat orang ini ketika 38 tahun lamanya dia sakit. Yesus bilang apa? Orang itu bilang apa? Ya boro-boro ya mau masuk ya ke situ. Gak ada yang bantuin. Gak ada yang menurunkan dia ke dalam kolam. Gimana saya mau ke sana Tuhan?
bergerak aja sulit. Bergerak ini gerakin kakinya sulit karena dia lumpuh. Dia gak bisa ngapa-ngapain 38 tahun lamanya. Adik-adik mungkin pernah sakit ya, saat ini pernah sakit mungkin ya. 1 hari, 2 hari mungkin ya. Atau seminggu, ada yang sakit pernah seminggu dirawat gitu atau di rumah sakit. 1 bulan mungkin atau 1 tahun sakitnya. Wah, sakitnya berkelamaan ya jadinya ya. Tapi pernah adik-adik mengalami, mungkin tidak lama, mungkin paling lama seminggu ya atau 2 minggu lah paling gitu. Tapi ingatlah adik-adik, kita tetap percaya Yesus. Katakan sekali lagi, tetap percaya Yesus. Yang lebih kuat lagi, tetap percaya Yesus. Amin, amin. Ketika adik sakit, ketika adik-adik mengalami sakit tubuh, tetap percaya Yesus. Ya, mungkin juga orang tua saat ini ya, mama papa, oma opa, papa mama, ya mami papi juga mendengarkan firman Tuhan ini juga mungkin mengalami sakit. Mungkin sakitnya bukan sakit secara tubuh, mungkin sakit dalam rumah tangga kita, mungkin sakit dalam perkawinan kita atau sakit dalam keuangan kita, finansial kita. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bahkan bertahun-tahun. Tapi percayalah Bapak Ibu, percayalah mama papa, mami papi, ada Yesus. Ya, sekali lagi sama-sama kita katakan, adik-adik juga katakan, tetap percaya Yesus. Lebih keras lagi, tetap percaya Yesus. Ya, kita harus percaya ada Yesus. Orang ini 38 tahun lamanya sakit, dia menerima mujizat kesembuhan. Pertanyaannya, bagaimana orang ini yang sudah 38 tahun sakit, gak bisa ngapa-ngapain, ini menerima mujizat kesembuhan Tuhan. Menerima kesembuhan dari Yesus. Kasih ini mencatat ada 2 poin. Yang pertama, di Yohanes 5 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. Masih belum ditutup ya Alkitabnya adik-adik. Yohanes 5 ayat 6. Kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Sekali lagi kita baca, sungguh-sungguh kita baca. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini tanda tanya ya. Ini Yesus bertanya kepada orang itu yang 38 tahun menderita sakit. Nah, ketika kasih dibaca ayat ini, di sini dilihat bahwa Yesus bertanya sama orang ini, apakah kamu mau sembuh? Maukah engkau sembuh? Tapi di ayat di kalimat sebelumnya, di situ Yesus dijelaskan sudah tahu. Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam kondisi itu. Artinya Yesus melihat hidup orang ini. Hidup orang ini dilihat oleh Tuhan. Nah, Kak Sandy mau memastikan nih kepada adik-adik, pastikanlah hidupmu dilihat oleh Tuhan adik-adik. Ya, pastikan adik-adik hidupnya pada masa studinya, masa belajarnya, masa-masa di sekolah, bahkan masa-masa di rumah, atau masa-masa pada saat mengalami masalah pergaulan ya, adik-adik sekarang nih mungkin yang kelas besar ya, kelas besar sekarang udah SMA, udah mulai mengalami masa-masa perpindahan ke teens ya, dengan lawan jenis, rasa suka dengan lawan jenis. Perhatikan tingkah laku kalian dan perhatikanlah hidup kalian ya, dan memastikan bahwa Yesus melihat hidup kita. Orang tua juga gitu, mama papa, bapak ibu, oma opa, pastikan kehidupan rumah tangga kita dilihat oleh Tuhan. Pastikan bisnis kita juga dilihat oleh Tuhan. Artinya pastikan seluruh aspek kehidupan kita dilihat oleh Tuhan. Seperti di ayat Yohanes 5 ayat 6 ini. Yesus sudah tahu, Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu. Dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Nah mungkin adik-adik bilang, wow kak, aku mah udah lahir dari papa mama yang Kristen. Papa mama aku juga lahir dari orang tua Kristen, jadi oma opa aku juga lahir Kristen. Artinya sudah berapa, 7 turunan
7 turunan itu saya Kristen Kak. 7 turunan kita Kristen. Tapi apakah kalian tahu bahwa hidup kita dilihat oleh Tuhan? Apakah kita memastikan hidup kita dilihat oleh Tuhan? Nah, ini dia pertanyaannya. Ya, pastikan selama kita menjadi Kristen dari lahir atau 7 turunan, kita memastikan bahwa hidup kita dilihat oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan, ketika Tuhan melihat hidup kita, ketika Tuhan melihat seluruh aspek kehidupan kita, adik-adik nih, lihat dalam adik-adik masa belajar, Tuhan akan mengatakan atau Tuhan akan mengajukan pertanyaan yang sama seperti ke orang lumpuh ini. Maukah engkau sembuh? Maukah adik-adik sembuh? Maukah mama papa sembuh? Maukah mama oma opa sembuh? Sama pertanyaannya. Maukah adik-adik menjadi yang terbaik di sekolah? Maukah adik-adik menjadi kebanggaan? Maukah adik-adik berprestasi di sekolah? Atau orang tua, maukah perkawinan kita harmonis? Rumah tangga kita dipulihkan? Atau maukah bisnis kita berhasil? Simple ya. Kalau menurut Kak Sandy, adik-adik cuma tinggal jawab, maukah engkau sembuh? Maukah hidup kita dilihat oleh Tuhan? Kalau sudah bilang jawab ya, kalau mau jawablah ya. Jawablah ya sama Tuhan. Sekali lagi, Kak Sandy tanya, maukah adik-adik sembuh? Jawablah dengan iman, ya Tuhan, saya mau. Ya Tuhan, Kak Sandy mau. Sebut namanya, sekali lagi, ya Tuhan, Kak Sandy mau. Dengan iman kita katakan itu, saya mau sembuh, saya mau mujizat Tuhan, saya mau dipulihkan. Ketika kita berkata seperti itu, yakinlah ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita dan Tuhan melihat hidup kita. Tuhan melihat pekerjaan adik-adik, pekerjaan papa, mama. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat perkawinan kita, Tuhan melihat pergaulan kita, Tuhan melihat studi kita. Semuanya Tuhan lihat. Ketika kita menjawab, ya Tuhan. Poin yang pertama adalah pastikan hidup kita dilihat oleh Tuhan. Seperti Yohanes 5 ayat 6 ini. Yang kedua di sini dikatakan orang ini tidak menolak perkataan Yesus. Ayat 11, Yohanes 5 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Belum ditutup ya kitabnya. Yohanes 5 ayat 11. Kita baca sama-sama. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ini adalah suatu pemahaman bahwa dia tidak menolak atau mengabaikan perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Bahkan dia menjawab, ini orang-orang yang di sekitar situ, orang-orang Yahudi ini berkata, itu loh orang yang menyembuhkan aku, dia mengatakan itu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, adik-adik, mungkin saat ini juga adik-adik juga bilang, aku rajin ke gereja Kak, aku rajin sekolah minggu, aku rajin kalau komsel gak pernah absen duluan, aku malah duluan, masuk duluan. Kalau misalnya kita Zoom atau kita video call, aku duluan pasti masuk rajin. Terus aku rajin ngasih persembahan, aku rajin kok Kak. Terus aku rajin juga pelayanan dulu waktu kita masih bisa datang ke gereja, aku pelayanan, aku juga jadi usher seperti itu. Ya, kita tidak hanya bisa mengandalkan seperti itu adik-adik. Ya, kita tidak mengandalkan kita rajin ke gereja saja atau rajin memberikan persembahan atau rajin melayani. Tapi kalau kita mengabaikan atau menolak perkataan Tuhan, semua itu menjadi sia-sia. Seperti apa sih menolak perkataan atau mengabaikan perkataan Tuhan? Simple ya, kalau di rumah biasanya Tuhan juga melalui mama papa itu adalah wakil Tuhan. Kadang-kadang adik-adik suka dia bilang, ayo berdoa. Saat ini jangan lupa berdoa ya, bangun pagi, terus berdoa, terus kita mandi, terus baru makan pagi, sarapan.
Terus ada yang bilang, "Oh, tunggu dulu deh, ini masih pagi, mama, papi, masih pagi," gitu ya. Udah kayak begitu. Terus nggak taunya udah kelewatan jamnya, lupa. Langsung mandi. Yang dilewatin apa? Berdoa, lupa berdoa. Artinya udah diingatkan, sudah di reminder nih sama papi mami, mama papa, bapak ibu semua udah mengingatkan. Kita lupa, karena apa? Kita mengabaikan. Ya, kita mengabaikan kata-kata itu seolah-olah tidak penting. Tapi orang lumpuh ini, dia tidak, Yesus bilang bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Wah, itu kata kerja ya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu udah kata kerja, kata perintah langsung berjalan, dikerjakan oleh orang yang sakit 38 tahun. 38 tahun itu bukan waktu yang pendek, adik-adik, lama ya. 38 tahun, kalau ada yang di sini umurnya 38 tahun udah cukup tua lah ya. Udah cukup matang ya sepertinya ya. Tapi ini 38 tahun gak bisa ngapa-ngapain. Kondisinya dia gak bisa ngapa-ngapain. Adik-adik, kebayang gak? Kita aja yang sakit sehari 2 hari di tempat tidur, terus ngelihat ada temennya datang, halo ayo kita ini yuk gitu. Hah? Yuk kita main, udah gelisah, udah pengen keluar main. Ini bapak ini 38 tahun adik-adik gak ngapa-ngapain. Dia hanya berharap mujizat dari kolam Bethesda itu. Wah, dahsyat ya adik-adik. Tapi begitu Yesus datang, dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan dia menjawab, "Ya saya mau," dengan melakukan tanpa mengabaikan perkataan Yesus. Bilang, "Bangunlah," dia bangun. "Angkatlah tilammu," dia angkat dan berjalan, dia berjalan. Wah, dahsyat ya. Iman yang luar biasa. Jadi adik-adik, ketika Tuhan juga saat ini menegur kita, mengingatkan, bukan menegur, mungkin adik-adik diingatkan, wah saat ini saya juga punya dendam nih. Aku dendam banget sama ini, si temanku ini ya. Wah, langsung ingat ini. Tuhan bilang, "Pergi, ampunilah temanmu itu." Wah, gak bisa Tuhan, dia sudah nonjok saya nih Tuhan. Sakit sekali nih, sampai saya harus diperiksa dokter. Gak bisa, saya harus balas dia. Tapi Tuhan ingatkan apa? Pergi, ampunilah dia, ampunilah saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, temanmu, orang tuamu. Oh, mama papa, mami papi nih, cubit-cubit, pukul-pukul aku gak mau, aku gak terima. Wah, adik-adik, ingat, orang ini 38 tahun menantikan mujizat, tapi kalau adik-adik juga mau menantikan mujizat dalam hidupmu, lakukan, kerjakanlah ini semuanya. Ya, jangan abaikan perkataan Yesus. Ya, saya mau pergi. Saya mau mengampuni mama papa saya. Saya mau mengampuni adik saya mau mengampuni kakak saya mau mengampuni teman saya mau berdoa buat mereka. Sama, mama papa juga begitu ya. Terus mami papi, bapak ibu sekalian juga sama. Tuhan ingatkan itu, pergi, ampuni anak-anakmu, ampuni orang tuamu, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Wah, kerjakan. Ya, jangan mengabaikan. Jangan mengabaikan. Firman Tuhan ini luar biasa. Mujizat Tuhan tidak terjadi hanya di permukaan saja. Tapi mujizat Tuhan itu terjadi sampai di terdalam dalam hati kita, bahkan kehidupannya kita anak-anak Tuhan. Ya, kita percaya nih, Kak Cindy ini sangat percaya banget. Ketika adik-adik mengerjakan, tidak mengabaikan perkataan Tuhan, ya melalui ini adalah orang tua kita, guru kita, kakak pembina kita, hamba Tuhan, hidup kita dipulihkan. Hati kita diperbaharui, sakit kita disembuhkan, segala sesuatunya kita dimenangkan. Kak Cindy percaya itu, dan adik-adik menjadi yang terbaik. Menjadi Daniel di sekolah ya. Daniel tuh pinter loh. Yang nama Daniel mungkin bisa berbangga hati ya, tapi Daniel pada zaman itu, masa itu adalah orang yang terpintar, 10 kali lipat pintarnya dari orang dunia, orang luar. Nah, Kak Cindy juga berdoa buat adik-adik semua. Adik-adik ini menjadi Daniel saat ini di tempat sekolahnya. Haleluya, haleluya. Jadi ada berapa poin? 2. 1 adalah pastikan hidup kita dilihat oleh Tuhan. Yohanes 5 ayat 6. Dan yang kedua adalah tidak mengabaikan perkataan Tuhan. Yohanes 5 ayat 11. Kerjakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah.
Kerjakan semua, tidak tunggu waktu. Tidak tunggu, entar ya, besok deh, 5 menit lagi, entar lagi. Enggak, langsung berangkat. Amin. Siapa yang mau seperti itu? Angkat tangannya. Amin, adik-adik. Kelas kecil, halo, amin. Amin, haleluya, haleluya. Oke, firman Tuhan tentang ini selesai, tapi Kak Sandy mau ingatkan sekali lagi. Yesus, coba sebut sama-sama. Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan dosa. Yesus berkuasa atas sakit penyakit dan dosa. Di Yohanes 5 ayat 14, di situ dibilang, Yesus ketemu lagi nih sama orang yang udah disembuhkan. Karena dia tahu kehidupannya orang ini, dia pernah tahu hidupnya dan menderita selama 38 tahun. Yesus berkata apa di ayat 14? Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Wah, dahsyat ya. Seperti Kak Sandy bilang tadi, mujizat terjadi enggak di permukaan sampai ke dalam-dalam hati kita, kehidupan kita. Adik-adik juga akan mengalami itu, mujizat Tuhan, bahkan bukan sampai ke dalam aja, bahkan sampai adik-adik nanti akan besar, akan menjadi orang yang sukses semua itu. Kalau adik-adik sesuai dengan firman Tuhan, mujizat terus menyertai adik-adik. Ingat, engkau telah sembuh. Sebut, saya telah sembuh. Namanya coba disebut, Kak Sandy telah sebut, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu Kak Sandy jangan terjadi yang lebih buruk. Haleluya. Yohanes 5 ayat 14 ini jadi ayat hafalan kita. Oke, Kak Sandy minta semuanya direkam. Kirimkan kelas kecil ke Kak Indah sama Kak Rosa, kelas tengah ke Kak Alista sama Kak Neti, nanti kelas besar bisa ke Kak Rosa dan Kak Sandy. Kak Sandy tunggu ya, Kak Sandy tunggu. Karena kerinduannya Kak Sandy, semua anak-anak Ero Kids, bahkan orang tua Ero Kids, keluarga Ero Kids mengalami mujizat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini, kita akan mengangkat pujian. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berseru dan berharap kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita katakan angkat pujian ini bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita angkat dari refrennya saja. Bagi Tuhan tak ada yang Amin. mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama adik-adik. Bangkit berdiri adik-adik. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan kepada Yesus, ya Tuhan saya mau sembuh Tuhan. Saya mau Tuhan Yesus menerima mujizat-Mu. Saya tidak akan meninggalkan Engkau, saya tidak akan mengabaikan perkataan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkan. Amin Tuhan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Taruh tangan kananmu di dada adik-adik. Taruh tangan kananmu di dada. Kita katakan sama-sama, ikuti Kak Sandy berdoa. Tuhan, saya mau sembuh. Sebut nama adik-adik, Kak Sandy mau sembuh. Karena itu Tuhan, lihatlah hidupku, perhatikanlah hidupku Tuhan. Dan saya mau tidak mengabaikan Engkau. Saya mau mengikuti bahkan melakukan segala perkataan Tuhan.
Haleluya Tuhan, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat-Mu nyata atas adik-adik kami, anak-anak Aero Kids. Mujizat Tuhan nyata atas keluarga Aero Kids. Mujizat Tuhan nyata atas orang tua, mama, papa, anak-anak Aero Kids. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima mujizat-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.